Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Abdika wa nabika rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para asatid dan ustadzat yang sangat saya muliakan, utamanya pimpinan lembaga di bawah pesantren modern Al-Amanah, SD Antawirya, SMP Bilingual Terpadu 1 dan 2, Madrasah Aliyah Bilingual yang sangat kami hormati, keluarga besar pesantren modern Al-Amanah yang rawuh, yang kami muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah memberikan anugerah yang agung dan sempurna untuk kita semua. Kesehatan, kesempatan, kehidupan, iman, dan kita bisa melaksanakan salah satu rukun Islam, puasa di bulan suci Ramadan. Harapan dan doa kita semoga apapun yang kita lakukan, baik instrumen dohir juga instrumen batin, moga-moga selalu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, lebih dahulu perlu saya aturkan bahwa program buka bersama selalu berusaha bukan hanya guru tapi juga keluarganya, bukan hanya ustadz dan ustadzahnya tapi juga keluarganya masing-masing. Ini dilatar belakangi pemahaman dan konsep yang diikuti, dipercayai oleh pesantren modern Al-Amanah. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran itu faktor terpenting adalah guru. Yang kedua, guru mendidik dan mengajar itu tidak terbatas di dalam ruang kelas.
ketika seorang guru bersama keluarganya, istri dan putra-putrinya berusaha menegakkan keluarga yang sakinah, mengantarkan putra-putrinya untuk menjadi putra yang soleh, putri yang solehah, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang memotivasi, menginspirasi keluarga-keluarga lain di sekitarnya. Sebenarnya guru itu juga sedang mendidik di rumah. Karena kami meyakini bahwa kecuali kita berkomunikasi lewat lisan yang kita sampaikan kepada para santri, sebenarnya guru juga sedang menyampaikan pesan lewat energi rohaninya. Oleh karena itu, di dalam sejarah kita menemukan guru-guru yang bisa mengajar dan mendidik santri-santrinya bukan hanya pada saat dia berhadapan dengan santri, tapi juga ketika guru tersebut sedang jauh dari santrinya. Bukan hanya guru itu bisa mengajar dengan kalimat-kalimat yang baik di depan santrinya, tapi ketika guru sedang diam, itu santri bisa mengambil pelajaran dari diamnya seorang guru. Bahkan guru bisa mengajar bukan hanya pada saat hidupnya, tapi juga bisa mengajar dan mendidik pada saat sekian ratus tahun guru tersebut meninggal dunia. Itulah sebabnya kenapa buka bersama ini selalu bukan hanya menghadirkan ustadz dan ustadzah, tapi juga melahirkan keluarga besarnya, dengan harapan seluruh guru yang mengajar di pesantren modern Al-Amanah ini berhasil membangun sebuah keluarga yang sakinah. Amin. Mengantarkan anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Berjuang keras untuk menjadikan sebuah keluarga yang memotivasi dan menginspirasi keluarga-keluarga lain di sekitarnya. Dalam waktu yang sama, keluarga semacam ini, guru semacam ini sebenarnya sedang memancarkan energi positif kepada seluruh santrinya walaupun terpaut jarak ratusan kilometer. Para hadirin rahimakumullah, para asatidz dan ustadzat hafizakumullah. Hari ini bagi kita yang puasa hari Senin, hari Sabtu, malam nanti malam 22 kalau tidak salah. Bagi yang puasa hari Ahad, malam nanti adalah malam 21. Dan Nabi memberikan sunnah, memberikan pelajaran dan tradisi, contoh, uswah, qudwah kepada kita. Kalau 10 malam hari yang terakhir, itu Nabi meningkatkan ibadahnya dan membangunkan keluarganya, memperbanyak itikaf, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak melakukan kebaikan. Diperkirakan 10 hari yang terakhir, terkhusus malam-malam ganjil, itu Allah berkenan menurunkan Lailatul Qadar. Kita berharap moga-moga seluruh yang hadir mendapatkan karunia agung itu, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Lailatul Qadar, Lailah itu malam, Al-Qadar itu memiliki beberapa arti. Seperti ditulis seorang mufassir kenamaan Indonesia, Profesor Quraisy Shihab, makna yang pertama dari Al-Qadar adalah penetapan.
Artinya Allah memerintahkan malaikat kepada untuk menetapkan nasib perjalanan cerita hidupnya terhadap hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar setahun yang akan datang. Tentu mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendapatkan penetapan perjalanan hidup yang baik. Apalagi ada keterangan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih bagus ketimbang 1000 bulan atau lebih bagus dari 84 tahun kira-kira. Yang kedua, Lailatul Qadar, Al-Qadar diartikan sebagai kemuliaan. Apa? Sebagai kemuliaan. Karena malam itu dipilih oleh Allah sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Seperti kita ketahui, Al-Quran diturunkan dalam 2 gelombang. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia utuh satu, dan kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah SAW tadrijan, sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Al-Qadar disebut malam kemuliaan karena dipilih oleh Allah menjadi waktu tempat turunnya Al-Quran. Yang ketiga, Al-Qadar juga diartikan sempit. Karena pada malam hari itu begitu banyak malaikat yang turun sehingga dunia ini menjadi sempit. Dan malaikat yang turun itu semua Allah perintahkan untuk menggenggam rahmat, menggenggam keberkahan dan memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang malam hari itu memang menyiapkan diri untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Para hadirin rahimakumullah, disepakati bahwa ayat yang turun pertama kali pada bulan Ramadan yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dan surat Al-Alaq ini demikian penting karena yang pertama sebagai surat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tentu sudah dipilih oleh Allah, yang di dalamnya tentu ada rahasia-rahasia. Di dalamnya tentu ada maksud yang sangat dalam dan penting dan perlu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, surat Al-Alaq itu penting karena itu sebagai bekal Rasulullah SAW dalam menjalankan risalahnya. Mungkin di antara kita pernah mencoba mengajak seseorang untuk sesuatu yang menurut kita baik. Kita menjadi guru, kita ajak 1-2 keluarga agar anaknya sekolah di sekolah kita. Mungkin kita sebagai seorang dai yang mengaji, mengajak banyak orang untuk datang ke pengajian kita. Dan kita menjadi tahu bahwa tidak mudah mengajak seperti itu. Apalagi Rasulullah SAW diturunkan di satu masyarakat yang tradisinya, budayanya berbeda jauh dengan apa
yang Rasulullah bawa. Tentang akidah, masyarakat Makkah, Madinah itu menganut Tuhan yang kelihatan dan banyak. Di sekitar Ka'bah ini ada ratusan berhala yang mereka pelihara, mereka buat sendiri, mereka pelihara sendiri dan mereka sembah sendiri. Belum lagi berhala-berhala yang dibuat di rumahnya masing-masing. Sementara Rasulullah SAW mengajarkan tentang satu Tuhan yang Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata dohir. Dari satu saja itu sudah sangat luar biasa. Daya tentangnya, resistensinya itu luar biasa. Orang-orang yang kaya menentang. Orang-orang yang punya kedudukan menentang. Sehingga selama 13 tahun di Makkah, Nabi menjalankan risalahnya diwarnai oleh kesulitan yang luar biasa. Dan anehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan bekal seperti bekal yang diberikan para nabi terdahulu. Misalnya Nabi Musa diberikan bekal mukjizat tongkat. Kalau tongkat itu dipukulkan menjadi ular misalnya. Atau Nabi Nuh yang kemudian berhasil menenggelam seluruh orang-orang yang menentangnya dan orang-orang yang taat kepada Nabi Nuh selamat naik kapal. Atau seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Nabi Muhammad menghadapi semua itu, justru bekalnya adalah surat Al-Alaq 1-5. Saya khawatir yang namanya Lailatul Qadar ini justru 1-5 ini. Karena orang yang bisa mengamalkan 1-5 ini akan bisa menggenggam dunia. Negara-negara yang maju, yang sekarang ini menjadi pemimpin dunia, memiliki tradisi 1-5 ini. Dan negara-negara yang berkembang apalagi terbelakang belum memiliki kebiasaan untuk menerjemahkan dan mengamalkan surat Al-Alaq 1-5 ini. Kalau saya kadang-kadang berharap, kalau saya berharap Lailatul Qadar dalam makna rohani, amal kita nggak cukup, persiapan kita nggak memadai lah. Wes berharap saja dengan mencoba menerjemahkan dan mengamalkan surat Al-Alaq 1-5. Nabi yang begitu luar biasa tantangannya justru dibekali surat Al-Alaq 1-5. Ini artinya apa? Dengan ini Nabi akan bisa menghadapi masalah. Dengan ini Nabi akan bisa mempetakan masalah. Dan terbukti Nabi memiliki kemampuan untuk membuat strategi yang luar biasa.